Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mustari dari kelas A dengan NIM 2305015015007. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perubahan fonemis, asimilasi dan dislaminasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Pengertian perubahan fonemis. Perubahan fonemis adalah perubahan bunyi pada suatu kata yang dapat mengubah identitas fonem atau membedakan makna. Jenis-jenis perubahan bunyi tersebut meliputi asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. Materi selanjutnya yaitu asimilasi dan disimilasi fonemis. Asimilasi fonemis adalah perubahan bunyi yang membuat suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Contohnya, asimilasi fonemis dalam bahasa Jawa kuno adalah penggabungan antara A ditambah I menjadi E, A ditambah U menjadi O, U ditambah A menjadi W, dan I ditambah A menjadi Y. Dalam bahasa Indonesia, contoh asimilasi fonemis adalah ketika bunyi T dalam kata antara berubah menjadi N karena pengaruh bunyi N di dekatnya, sehingga antara diucapkan sebagai anara. Disimilasi fonemis di sisi lain adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh disimilasi fonemis dalam bahasa Indonesia adalah ketika bunyi S dalam kata sayur berubah menjadi M setelah diulang sehingga sayur diucapkan sebagai sayur mayur. Materi selanjutnya yaitu penambahan fonem. Penambahan fonem adalah perubahan bunyi pada suatu kata yang menambahkan satu atau beberapa fonem baru. Contoh penambahan fonem adalah ketika bunyi D ditambahkan pada kata stan sehingga menjadi stand. Penambahan fonem pada umumnya dilakukan untuk kelancaran ucapan. Penambahan fonem juga dapat terjadi sebagai akibat pertemuan morfem dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku. Contoh lain penambahan fonem adalah ketika bunyi vokal ditambahkan pada suatu kata, seperti dalam kata apotik yang seharusnya apotek. Kemudian metatesis. Metatesis adalah fenomena dalam linguistik di mana urutan bunyi dalam suatu kata diubah sehingga membentuk kata baru. Contoh metatesis adalah dalam bahasa Jawa, di mana kata agama Islam seringkali dilafalkan sebagai selam, karena adanya perubahan urutan bunyi. Dalam bahasa Indonesia, contoh metatesis adalah dalam kata kamar, yang berasal dari kata makar. Metatesis juga dapat terjadi dalam bahasa Melayu Thailand, di mana terdapat 6 jenis perubahan bunyi fonem, termasuk metatesis. Metatesis juga dapat terjadi pada anak usia 2 tahun 10 bulan dalam pemerolehan fonologi. Kemudian materi selanjutnya yaitu monoftongisasi dan diftongisasi. Monoftongisasi dan diftongisasi adalah istilah yang digunakan dalam fonetik untuk menggambarkan perubahan bunyi vokal. Monoftongisasi adalah proses mengubah dua bunyi vokal atau satu gugus vokal menjadi satu bunyi vokal. Sedangkan diftongisasi adalah proses sebaliknya, yaitu mengubah satu bunyi vokal menjadi dua bunyi vokal atau satu diftong. Misalnya, pada kata ramai, dua vokal I diucapkan sebagai bunyi vokal tunggal yang merupakan contoh monoftongisasi. Sebaliknya, pada kata sentosa, vokal tunggal O diucapkan sebagai dua bunyi vokal AU yang merupakan contoh diftongisasi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai perubahan fonemis, asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi dan diftongisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.